Pertama saya coba panggil dulu Herman Tadu Billy. Ada? Iya Pak, hadir Pak. Oke. Kemudian Opa Praditya. Hadir Pak. Kemudian Agung Eka. Hadir Pak. Tegar Wibawa. Hadir Pak. Safares Gideon. Hadir Pak. Made Bintang. Hadir. Made Satya Wiguna. Oke. Kemudian Putu Angga Bagus Setiawan. Hadir Pak. Kemudian Putu Ferry Wahyu Pratama. Ferry Wahyu ada. Hadir Pak. Kemudian Gandhi Wicaksana. Hadir Pak. Kemudian Budi Jisnu. Hadir Pak. Oke, semuanya lengkap ya. Oke, sekarang saya share screen dulu. Apa terlihat yang saya share screen ini? Terlihat Pak. Jadi saya akan menjelaskan pertama-tama sedikit tentang rencana pembelajaran semester saya. Jadi ini mekanika tanah 1 ya. Jadi termasuk ke dalam bidang struktur gabungannya. Bobot SKS-nya 2. Kemudian saya coba. Nah, ini bobot SKS-nya 2. Kemudian ini di semester 2 ya seharusnya. Kemudian dosennya itu ada 2 ya, dengan Pak Simarta dan saya sendiri ya. Ini ada beberapa CPL ya, capaian pembelajaran yang kita harapkan nanti bisa kita capai dalam perkuliahan ini. Yang pertama, bersikap kritis, mandiri, kreatif, kemudian mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan mampu merencanakan, kemudian ada mampu merancang, dan mampu menerapkan prinsip-prinsip mekanika tanah dalam ekowisata ya di sini. Kemudian untuk CPMK-nya sendiri, mahasiswa mampu mempelajari dan memahami gejala geologi ya, dan bencana akibat pergerakan tanah. Dan mahasiswa mampu memahami jenis batuan, gejala geologi, seismologi, dan mekanika tanah. Kemudian mahasiswa mampu menjabarkan konsep pemadatan tanah dan CBR. Kemudian CPMK terakhir itu menganalisis flownet, aplik, tegangan tanah dan berdasarkan prinsip-prinsip matematis. Bagi yang kurang jelas bisa ditanyakan ya di interupsi saja. Kemudian selanjutnya sub CPMK ya. Jadi dari CPMK itu ada beberapa subnya. Jadi penjabaran lebih detail ya. Ini mahasiswa mampu mengidentifikasi, nanti kalian mampu mengidentifikasi gejala geologi, mampu menjelaskan jenis batuan, menjelaskan propertis tanah, menjelaskan konsep pemadatan tanah, kemudian dapat menghitung pemadatan tanah, bagaimana cara memadatkan tanah, bagaimana alat yang diperlukan, kemudian menjelaskan konsep permeabilitas dan rembesan, dan mampu menghitung. Yang terakhir itu. Ini bahan kajiannya, ini beberapa inti pokok yang akan kita pelajari. Ya. Jadi, pertama pengertian geologi teknik, kemudian pemahaman konsep geologi, sifat fisik dan mekanika tanah, klasifikasi tanah, ada pemadatan tanah, dan permeabilitas. Ya. Ada beberapa buku yang bisa kalian gunakan. Ini beberapa referensi ya. Tapi kalau kalian menemukan buku yang lain itu bisa dipergunakan juga ya. Semasih buku tersebut mengandung bahan kajian seperti ini. Tapi ini beberapa referensi yang
Mungkin bisa kalian cari nanti ya. Nah, kemudian ini adalah per minggunya, jadi deskripsi per minggunya. Jadi minggu pertama, minggu kali ini, eh, kita akan penjelasan RPS ya, jadi yang kita lakukan sekarang. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke materi awal, yaitu pengenalan geologi ya, kondisi geologi. Jadi pemahaman awal apa sih geologi teknik. Kemudian minggu kedua dan ketiga itu kita akan masuk ke dalam materi adalah jenis-jenis batuan, ya, gejala geologi, seismologi, konsep dasar mekanika tanah. Kemudian ini ada kuis ya nanti di sini. Untuk minggu pertama kuisnya kita skip dulu, nanti kita akan masuk di minggu kedua. Kuisnya kita kumpulkan di minggu kedua. Kemudian ini ada bobot penilaian yang untuk masing-masing minggu di 10%, ini 10%. Kemudian minggu keempat, 5, 6, kita akan bahas tentang properties tanah, klasifikasi tanah dari ASTUL, Unified Japan Standard Classification, kita akan bahas di sini ya. Dia ada 3 pertemuan. Pada pertemuan ketujuh itu kita akan masuk ke dalam metode pemadatan dan deskripsi perhitungan nilai CBR. CBR itu sendiri California Bearing Ratio ya. Jadi pemadatan yang dibutuhkan untuk perhitungan struktur kekerasan jalannya, jadi pondasi jalannya CBR. Kemudian kita akan masuk ke evaluasi tengah semester. Di sini ada UTS ya. Kemudian 9 ketemu minggu 9 plus 11 kita akan lanjutkan ya. Jadi untuk metode pemadatan dan CBR-nya kita habisnya itu kurang lebih 4 minggu ya, dari minggu 7, 9, 10, 11 ya. Bobotnya juga cukup besar ya, 10%, 20%. Di sini ada tugas ya. Kemudian minggu ke-12 kita akan masuk ke dalam konsep permeabilitas tanah dan rembesan, kemudian teori perhitungan flownet ya, dalam menganalisis bendungan, bendung itu kalian akan gunakannya flownet. Kemudian minggu ke-13, 14, 15 itu kita akan lanjutkan membahas tentang konsep permeabilitas tanah dan rembesannya. Kemudian terakhir itu kita ada UAS ya. Nah, itu kurang lebih apa yang akan kita bahas di dalam satu semester ini ya. Jadi ada 14 kali pertemuan dan 2 kali evaluasi UTS dan UAS ya. Nah, kemudian untuk kontrak kuliahnya sendiri bisa kita lihat di sini, ini sedikit mirip dengan yang saya jelaskan sebelumnya ya, manfaat mata kuliah, kemudian deskripsinya, ya tentunya tentang dasar mekanika tanah ya, tujuannya sama seperti sebelumnya, materinya juga sama, strategi pembelajarannya ada diskusi, kemudian ada penjelasan dari saya, referensinya ini seperti yang sebelumnya, ada tugas-tugas ya, ada tugas individu, ada tugas kelompok di sini. Nanti ini akan saya share ke kalian untuk selanjutnya bisa kalian baca ya. Nah, ini kriteria penilaiannya. Jadi apa yang disebut A, ini total penilaiannya. Jadi yang tadi itu akan dipresentasikan 40%, kemudian ada UTS, UAS 30%. Kemudian totalnya akhirnya itu akan dinilai sebagai berikut ya. Ada A, unggul, AB, baik sekali, AB dari 75 sampai 80, kemudian B 69, 75, BC 66 sampai 69, dan seterusnya. Sampai D gagal. Karena harus mengulangnya, D dan E ini harus mengulangnya. Secara tertib, mahasiswa diwajibkan pakai pakaian yang pantas, kemeja, baju berkerah, atau disesuaikan dengan kondisinya ya. Yang penting rapi, nggak bolong-bolong ya. Kalau misalkan baju kaos silahkan, asalkan dia rapi ya. Jadi bukan baju kaos anak pang gitu ya. Jadi silahkan, yang penting rapi, terlihat rapi. Dan keterlambatan masuk di kelas ya 15 menit kurang lebih. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan melakukan keributan. Tolong diatur jika ada diskusi tolong ditanyakan.
wajib membawa perlengkapan, kalkulator, dan sebagainya, wajib hadir minimal 75%. Jadi kalau kalian kurang dari 75%, otomatis segala hal yang kalian lakukan akan dianggap gagal ya. Meskipun kalian udah ikut UTS, UAS, tapi kalau kehadirannya kurang dari 75%, kalian akan dianggap gugur ya. Kemudian protes nilai paling lambat 1 minggu setelah nilai keluar, itu bisa kalian protes, didiskusikan dengan saya, apakah ada kesalahan ataukah bisa diperbaiki, itu akan kita beri waktu 1 minggu ya. Hal-hal lain nanti akan diatur kemudiannya. Kemudian itu kurang lebih untuk awalnya ya, di awal perkuliahan kita. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai apa yang akan kita bahas, kemudian peraturan-peraturannya. Ada pertanyaan? Mungkin untuk mereka ada pertanyaan? Mungkin gini Pak, semisal kita ada izin atau sakit tuh untuk suratnya apakah langsung ke Bapak atau bisa melalui Korti Pak? Kalau melalui Korti nggak masalah ya. Ke saya langsung boleh, melalui Korti nggak masalah ya. Jadi diatur aja kalau ada sakit atau kayak izin ataukah mewakili kampus atau kegiatan kampus. Yang penting berkabar di minimal sebelum perkuliahan dimulai ya berkabarnya. Yang penting bukan setelahnya, maksud saya. Misalkan ada kuis ya, di hari ini ada kuis. Kemudian besok kalian tidak masuk di hari ini, kemudian besoknya kalian baru lapor ke saya, nah itu baru tidak bisa ya. Minimal sebelum perkuliahan dimulai tolong dilapor jika kalian ada permasalahannya. Misalkan tidak hadir karena A, B, C, D, dan E ya, atau titip ke teman. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan ya ke materi yang sebenarnya ya. Ini kalau ada pertanyaan langsung aja. Kelihatan slide saya ini kelihatan? Terlihat Pak. Oke. Oke, ini kelihatan? Bisa dilihat? Terlihat Pak. Oke, kita akan mulai ke materi pertama kita ya, tentang mekanika tanah 1. Ini adalah pertemuan pertama, jadi kita akan membahas secara umum ya, tentang pengenalan kondisi geologi ya, dan apa itu geologi tekniknya. Ini nama saya, nama lengkap saya, bisa dipanggil Pak Bas saja cukup ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada buku bagus saya dapat ya. Ini gratis di-download, cuma berbahasa Inggris. Jadi kalau kalian tertarik bisa dicari, di-download gratis. Nanti tinggal di-translate ya ke bahasa Indonesia. Misalkan kalian bertemu hal menarik, kemudian nanti bisa di-translate saja ya. Cukup bagus buku ini. Di pokok bahasan kita hari ini ada beberapa hal ya. Jadi pengertian ada 4 pokoknya. Jadi ada pengertian geologi, kemudian peran ahli geologi teknik, kemudian permasalahan geologi teknik, kemudian ada penyelidikan geologi teknik di sini. Ini contoh gambarnya. Jadi hmm, oke. Jadi ini salah satu contoh tambangnya. Jadi tambang, kalian lihat ini ada lereng seperti sawah. Jadi ini yang kita kaji ya, tugas sebagai seorang geologi teknik itu di sini ya. Nah, apa itu geologi teknik? Ya, didefinisikan oleh ahli geologi teknik sebagai disiplin ilmu yang menerapkan data, teknik, dan prinsip geologi ya, untuk mempelajari baik material batuan dan tanah yang terjadi secara alami
beserta cairan permukaan dan bawah permukaan. Nah, dari definisi pertama ini, geologi teknik itu bisa terbagi dua ya. Jadi ada yang ke batuan dan ada yang ke tanah. Karena prinsip pengujian dan prinsip analisisnya sedikit berbeda ya. Nah, jadi untuk saat ini di mata kuliah ini kita akan fokus nanti ke tanah ya. Kita akan menyinggung sedikit tentang batuan tapi tidak banyak. Kemudian selanjutnya adalah interaksi materialnya dan proses yang diperkenalkan dengan lingkungan geologi. Sehingga pakar-pakar geologi yang punya perencanaan, desain, konstruksi, operasi, dan pengenalan struktur teknik, dan tetap, serta pengembangan. Ada perlindungan, remediasi sumber daya air, tanah, kemudian diinterpretasikan dan disajikan dengan memadai untuk digunakan dalam praktek teknik. Jadi kurang lebih ini definisi geologi tekniknya yang akan kita pelajari dalam mekanika tanah ini. Nah, geologi teknik itu sendiri adalah sebenarnya gabungan antara ilmu geologi dan ilmu teknik, jadi civil engineering dan geology engineering. Nah, geotechnical engineering yang kita mempelajari mekanika tanah itu ada di antaranya. Jadi kita harus mempelajari tentang geologinya juga, civil engineeringnya juga ya. Jadi tengah-tengah di sini. Nah, para ahli geologi teknik tugasnya apa sih? Ada mendesain fondasi, kemudian mendesain untuk kestabilan pada daerah pegunungan dan pantai, kemudian mendesain reservoir, kemudian bendungan dan terowongan, kemudian mendesain untuk pembuangan limbah dan remediasinya, kemudian mengevaluasi dan mitigasi pencemaran air tanah, perencanaan jalan dan sumber material untuk pembangunan, kemudian rencana untuk penambangan, kemudian ada pengelolaan bencana alam seperti gempa, longsor, dan lainnya yang mengikuti ini ya, untuk risiko, untuk pengurangan risiko dan pencegahan kebencanaan. Nah, ini adalah peta gempa. Jadi kita perlu mempelajari yang namanya peta gempa, ya, karena permasalahan kita di geoteknik itu erat kaitannya dengan gempa, ya, gempa dan hujan. Jadi dua hal itu yang sering mempengaruhi problematika kita dalam mendesain bangunan sipil ya. Jadi penulisnya pasti ada gempa. Jadi kalian perlu mempelajari peta gempa. Ini kita ada di sini di Bali ya. Nah ini Kalimantan warnanya abu-abu ya. Jadi dia tidak terdampak gempa dan warna pun relatif biru ya. Jadi kenapa IKN itu pindah ke sini ya karena gempanya sedikit ya. Kalau dibandingkan yang sekarang, ibu kota kita ada di sini, dia warna kuning ya, 0,4 G. Kalau ke sini, dia sudah berkurang sangat jauh ya. Kita relatif, daerah sini Kalimantan relatif aman dari gempa ya. Makanya ibu kota kita juga pindah ke sini. Nah, lebih itu ya, alasan dari segi geoteknik atau dari segi mekanika tanah. Ya, jadi salah satunya adalah untuk bisa menyelamatkan ibu kota kita dari bencana gempa. Karena seperti yang kalian tahu, mungkin kalian sudah pernah dengar berita-berita gempa ya, seperti yang kemarin yang paling baru ada di Taiwan. Karena gempa itu terkadang sangat sulit dilawannya, jadi opsi terbaik ya pindah ke tempat yang lebih aman ya. Itu yang terbaik. Ada beberapa standar. Nah, ini salah satu contoh standar. Jadi dalam hal kita merencanakan nanti dan menerapkan konsep mekanika tanah itu kita mengacu kepada beberapa standar ya. Beberapa standar yang dimaksud itu sebagai contoh ini ya. Ada standar persyaratan perencanaan geoteknik. Kemudian ada tata cara perancangan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada lagi contoh-contoh standar yang lain. Jadi setiap hal yang kalian lakukan itu biasa ada standarnya. Misalkan kalian ingin menguji laboratorium,
nanti akan ada standar SNI nomor sekian untuk apa. Kemudian misalkan untuk kalian buat gedung juga ada SNI sekian untuk merancang bangunan struktur beton bertulang dan seterusnya. Jadi kurang lebih itu. Jadi alurnya kalian harus paham juga SNI. Jadi ketika kalian sudah lulus ingin menerapkan mekanika tanah ini, patokan kalian adalah SNI atau aturan-aturan ini. Jika aturan dalam negeri tidak ada, kalian bisa mencari ke aturan yang ada di luar negeri. Misalkan ASTM, Amerika Standard Testing Method, ya, atau aturan-aturan yang lain. Ya, itu bisa kalian gunakan. Jika aturan yang di Indonesia tidak ada, itu bisa kalian pakai. Kemudian jika aturan Indonesia tidak ada, aturan luar negeri juga tidak ada, kalian bisa memakai pendekatan teori-teori yang sudah ada di buku. Ya. Meskipun belum dibuat aturannya, itu kalian gunakan pendekatannya. Jadi ketika kalian ingin menerapkan mekanika tanah dalam permasalahan yang saya jelaskan ini ya, ini beberapa hal yang akan kalian lakukan nanti. Aturan awalnya adalah kalian harus berpedoman kepada aturan-aturan tersebut. Ya, sebagai dasar kita bekerja, aturan itu adalah kuncinya. Sebagai justifikasi, ya, sebagai patokannya. Pentingnya di sana. Dan tipe permasalahan. Jadi dari hal-hal yang kalian lakukan itu nanti akan muncul beberapa permasalahannya. Sebagai contoh, dapatkah tanah dan batuan mendukung konstruksi aman terhadap bangunan yang direncanakan? Jadi pertanyaan awal kalian akan muncul, bisa nggak fondasi kita tuh menahan bangunan yang kita bangun? Nah, disinilah nanti konsep mekanika tanah 1 maupun 2 itu akan kalian terapkan. Kemudian ada mata kuliah fondasi juga akan kalian terapkan. Kemudian berikutnya sebagai contoh, apakah lerengnya cukup stabil? Bila tidak, tindakan apa yang perlu dilakukan? Nah, ini juga mekanika tanah kalian akan berperan di sini. Kemudian selanjutnya, bagaimana respon kondisi alam atau tanah terhadap goncangan gempa bumi? Yang seperti saya bilang tadi. Kemudian bagaimana respon air tanah sekarang ini dan akan datang, serta efek dari konstruksi yang akan dibangun, ya, dan lain-lain. Nah, di sini respon air tanah juga sebagai salah satu penerapan mekanika tanah, ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Nanti di akhir perkuliahan mungkin di 3 pertemuan terakhir kita akan membahas tentang permeabilitas tanah di sana. Ya. Jadi ini fungsinya di sini. Ya. Jadi kita bisa mengukur berapa sih debit sumur kita itu berapa. Kalau kita ambil airnya sekian, apakah bagaimana kelanjutannya ke depannya. Kalau ada hujan, berapa air yang masuk. Nah, itu tugas penerapan dari mekanika tanah. Ya. Jadi itu pentingnya. Mungkin pada saat kuliah awal-awal dia akan terlihat tidak pentingnya karena kita tidak tahu fungsinya. Tapi ketika kalian nanti sudah bekerja, sudah lulus dan menghadapi hal-hal ini, barulah kita biasanya akan lebih, oh iya dulu pernah diajarkan hal-hal ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, tadi kita udah membahas tentang permasalahan geoteknik. Kemudian kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah fondasi bangunannya. Nah, jadi permasalahan geoteknik berikutnya itu ada pada fondasi bangunannya. Seperti yang kalian lihat di sini, yang gambar kiri ini ya. Ini ya, ini menara Pisa ya. Tentunya kalian sudah sangat tahu ya. Nah, jadi di zaman dahulu itu sebelum adanya mekanika tanah ya, yang seperti sekarang. Jadi orang-orang tidak tahu bagaimana cara membuat fondasi yang benar ya.
dia hanya membuat bangunan atasnya tanpa mempedulikan fondasi bawah atau mempedulikan kondisi tanah ya. Nah, jadi Menara Pisa itu miring gara-gara fondasinya tidak kuat ya. Jadi sehingga dia miring sebelah. Nah, kemudian setelah seiring berkembangnya teknologi dan konsep mekanika tanah, nah di tahun 1990, jadi Menara Pisa ini diluruskan gitu ya. Jadi pada saat tahun 1990 miringnya Menara Pisa itu kayak ini. Nah, kemudian itu terus ditarik di tahun 2001 dia miringnya segini. Dan terus ditarik. Nah, di 2022 miringnya sudah semakin kecil ya. Nah, bagaimana cara mereka melakukan ini adalah seperti gambar yang di sebelahnya ya. Jadi ini digali dulu ya. Sisi sebelah kiri digali, kan kosong ya. Kemudian ini ditarik, sehingga dia akan masuk. Ya. Kemudian air tanahnya juga dikontrol ya. Ini hubungan dengan permeabilitas. Nah, ini kenapa kita mempelajari permeabilitas. Jadi lama-kelamaan dia akan bergerak ke arah kiri ya, jadi north berarti ke utara. Miringnya dia ke selatan dan ditarik lama-kelamaan dia akan miringnya ke utara. Jadi semakin vertikal ya, semakin lurus ya. Karena ini bangunan bersejarah, jadi mereka tidak bisa melakukannya secara instan ya, langsung dipindah. Ya. Makanya prosesnya cukup lama ya. Coba kalian lihat 1990 ke 2001 itu sangat lama, 10 tahun. 2001 ke 2022, 20 tahun. Cuma bergeser 1,6 inci. Itu sekitar 5 cm ya. Dia geser 5 cm ya. Selama 20 tahun itu dia digeser 5 cm ya. Karena ini bangunan bersejarah dan prosesnya harus perlahan ya. Jadi kalau kalian tarik itu secara cepat dia akan rusak ya. Atau kalian paksa pindah, nanti sejarahnya akan hilang ya. Ada retak dan sebagainya. Maka dia pelan-pelan. Karena kalau dia dibiarkan dengan fungsi awalnya yang miring seperti ini, dia akan roboh ya. Roboh jadi patah ya. Jadi bisa patah gitu sini. Bangunannya bisa patah ya. Kalau dibiarkan lama-lama ya. Oke, di sini lama-lama ditarik ya. Ini 10 tahun ya. Ini 10 tahun durasinya. Ini ke sini 20 tahun. Kemudian setelah itu baru di stop dia, nanti akan diberi perkuatan, injeksi semen, dibuatkan fondasi tambahan. Ya, jadi macam-macam perkuatannya. Jadi untuk bangunan bersejarah, biaya itu dikesampingkan biasanya. Yang pertama adalah menyelamatkan struktur. Jadi ini prosesnya. Nah, kemudian selanjutnya yang kanan, ini pasti kalian tahu kan Burj Khalifa. Ini ya, Burj Khalifa, kalian pasti tahu ya di Dubai ya. Ini gedung yang sangat tinggi. Jika kita lihat fondasinya itu sangat dalam ya. Ini 160 feet below ground ya. 160 feet kalau kita konversi ke meter itu kurang lebih coba ya saya 64 feet meter itu fondasinya kurang lebih 50 meter. Oh, ini 50 meter ya. Kemudian kalau ini Shanghai China Tower ini 100 meter ya. Ini Taiwan, Chicago, Los Angeles ya. Ini fondasinya sangat dalam ya. Dan dia menopang gedung yang sangat besar ya. Nah, kedalaman jika kalian bandingkan ya yang ini Taipei 101 sama Burj Khalifa, meskipun Burj Khalifa ini jauh lebih tinggi daripada si gedung di Taipei 101 ini, fondasinya itu yang di Taipei 101 ini masih lebih dalam ya daripada Burj Khalifa.
Nah, itu juga tergantung juga terhadap kondisi geologi ya. Kondisi geologinya. Mungkin di Taipei Taiwan ini tanahnya lebih lunak daripada di Burj Khalifa ya, sehingga dia harus membuat fondasi yang lebih dalam ya, meskipun tinggi bangunannya lebih kecil daripada Burj Khalifa. Nah, selanjutnya ada permasalahan stabilitas lereng. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah lihat ya di beritanya, di koran, di Instagram, Facebook ya. Ini di Karangasem ya, 2023 jebol ya, jalannya jebol. Ini juga di Malat Bangli ini sangat besar ya, longsornya. Dan ini juga yang ramai di berita sebelum Lebaran ya, tol Bocimi itu longsor. Ini kalian lihat di sini ada sungai ya. Ini ada sungai. Jadi kemudian di sini ada aliran air ya. Nah, beberapa permasalahan longsor di sini ini terjadi akibat hujan ya. Pasti beberapa hari sebelumnya ada hujan ya, hujan yang intensitasnya relatif tinggi ya, hujan. Nah, hujan yang masuk ke dalam tanah ya. Nah, ini juga akan masuk kembali bagaimana nanti di minggu-minggu terakhir Mekanika Tanah 1 akan menjelaskan konsep permeabilitas ya. Maka penting kalian mengetahui bagaimana permeabilitas tanah dalam mengalirkan air ya. Karena air yang tidak tersalurkan dengan baik di dalam tanah, dia akan membuat longsornya seperti ini. Mungkin gini ya, longsornya. Nah, air yang terhambat itu dia akan menekan ke ini hydro ya, air. Dia akan menekan, memberikan beban. Tapi kalau air ini sudah alirkan dengan baik, ini akan hilangnya. Jadi permasalahan awalnya pasti air yang tidak teralirkan dengan baik. Ya, jadi lama-lama dia akan menggerus kaki lereng, misalkan ini ya, itu. Nah, misalkan tidak ada drainase, nah, jadi bawah kaki lereng akan tergerus, di sini akan tanahnya lama-lama hilang atau disebut piping ya. Nanti akan dijelaskan di perkuliahan berikutnya. Piping yang lama-lama hilang, ini akan lama-lama bergerak ke sana. Karena proses si piping ini atau tergerusnya ini, karena kita tidak bisa amati ya, karena dia ada di dalam tanah ya, di bawah ini. Setelah dia besar, dia tidak kuat menahan beban si lerengnya, dia akan jatuh ya, kolaps ya. Itu penting. Kemudian selanjutnya terowongannya. Penerapan mekanika tanah juga ada di terowongannya tentunya ini. Ini bagaimana kalian mengamankan biar ini tidak roboh ya. Bagaimana biar ini di pintu masuknya ini tidak longsor ya. Bagaimana ini biar kuat. Fondasinya ini juga biar kuat. Ini juga alat ini alat berat ini. Bagaimana pada saat proses dia bekerja itu tidak roboh ya, yang digali tidak roboh ya. Itulah pentingnya nanti mekanika tanah ya. Selain itu kalau kita lihat di tempat kita sendiri, kalau kalian pernah lihat underpass ya, underpass di Waruci, underpass yang di Tuban itu, nah itu proses juga menerapkan mekanika tanah ya, itu kan digali gitu. Nah, apalagi yang di Tuban ya, sampingnya ada rawa ya, nah itu juga ada nih rawa ya, air. Nah di sini juga kalian perlu mengetahui ya permeabilitas tanah, ya, seberapa air yang harus kalian tahan agar mobil kita itu aman dari air ini ya. Coba kalau kalian bayangkan kita gagal dalam menghitungnya, pasti underpass itu akan banjir terus ya, karena kan dia posisi ada di bawah tanah ya, meskipun atasnya terbuka ya.
Dan juga bagaimana kita mengamankan dia dalam potensi longsor. Apa mungkin longsor ini? Karena pondasinya bagaimana, apakah kuat? Nah, itu perlu diperhitungkan. Itu konsep mekanika tanah. Di mekanika tanah itu fungsinya banyak ya. Jadi siapa tahu nanti kalian tertarik jadi tugas buat skripsi gitu, buat tugas akhir tentang mekanika tanah ya, tentang geologi teknik gitu, biotek. Jadi tidak usah khawatir tentang dunia kerjanya ya, karena prinsip awalnya itu nih, aduh saya nggak bisa gambar lingkaran. Ini anggap ini lingkaran ya, ini bumi ya. Bumi. Dan ini matahari ya. Nah, ini matahari. Ini sun ya, nah, ini matahari. Nah, semasih pekerjaan civil engineering kita ada di bumi, dia pasti akan selalu berada di atas tanah. Ya. Meskipun bangunan kalian di laut sekalipun, pondasinya pasti akan menancap ke tanah. Kalau misalnya kalian pernah lihat tambang minyak ya, yang ada di pantai itu, pondasinya juga pasti ke tanah. Kemudian ada pondasi mengapung, tapi dia juga pasti punya, misalkan ini ya, misalkan kincir angin ya, ada kincir angin yang tempatnya di laut ya, pondasinya mengapung. Ini ada tanah di bawah ya, contoh. Ini pasti ada pondasi juga, entah dia bentuk tali yang menancap ke bawah biar nggak lari. Nah, jadi sejauh ini pasti orang geoteknik itu pasti akan selalu dibutuhkan ya dalam pekerjaannya. Jadi tidak usah khawatir ya kalau kalian mengambil tugas akhir atau skripsi tentang geotek dengan Pak Sinara nanti, atau dengan saya, atau dengan Pak Wire juga. Itu jadi kalian nggak usah khawatir ya, itu masa depannya cukup cerah ya, masih kita diam di bumi ya, kecuali nanti kita tinggal di satelit itu ya, buat luar angkasa itu sudah tidak memijak tanah lagi, mungkin konsepnya beda ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini bendungannya, bendungan. Nah, ini bendungan Sidan ya, yang lagi sedang dibangun, sepertinya akan selesai ya. Ini kalian lihat problematikanya banyak ya. Ini ada lereng, longsor nggak ini? Udah ada jalan, jalan. Kuat nggak jalan ini nahan mobil saya yang lewat? Dan nanti ada bangunan, sini ada bangunan. Ini pondasinya bagaimana? Ya. Dan ini ada pohon. Resapan airnya bagaimana? Jadi banyak hal yang bisa kita amati ya dalam suatu proyek. Dan sangat penting ya. Jadi bukan tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Kenapa? Nah, kasusnya ini ya, contohnya jebolnya tanggul Situ Gintungnya ini 2009 ini menenggelamkan suatu perumahan elit kalau tidak salah. Kalian bayangkan suatu bendungan sehingga jebol tanggulnya, situ ya, situ tuh kayak ben, waduk ya, waduk dalam bahasa Jawa sebutnya situ ya. Di tempat ngumpulnya air, kalian bayangkan ini jebol ya, sekian kubik air tuh lewat sih ke rumah kalian ya, dia akan membanjiri. Jadi ini perannya, jadi kalian harus menjamin ini kan tanggulnya gini bentuknya. Nah, ini harus kuat nih. Kalau ada rembesan, berapa rembesan izin, berapa kepadatannya, ya berapa kekuatan itu yang harus kita tinjau ya dalam dalam hal ini ya. Jadi sangat penting ya, YouTube itu sangat sangat penting, yang sering kadang-kali diabaikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini gempa bumi. Nah, ini ya yang baru-baru ini gempa bumi Jepang. Nah, untungnya pada saat ini saya jauh ya, jadi saya nggak ada dekat-dekat sini. Jadi saya nggak tidak merasakan ini. Tapi ini gempa bumi yang sangat besar ya.
Kalian lihat, Jepang yang terkenal dengan bangunan yang anti gempa, rumahnya bisa roboh separah ini. Kemudian ini yang baru-baru ini juga, Taiwan. Atasnya, kalian lihat atasnya oke, nggak masalah ya. Pondasinya patah. Ini pondasi pasti gitu. Ini patah ini. Pondasinya patah. Nah, jadi biasanya, jadi di bidang teknik sipil itu, sebagian besar orang berfokus kepada struktur atas. Tapi lupa ini lupa. Pondasinya lupa. Sehingga ya struktur atasnya masih berdiri. Coba kalian lihat, ini tidak patah ya. Ini masih berdiri kokoh. Hanya dia miring. Ya miring ya. Karena pondasinya patah. Karena pondasinya mungkin tidak didesain dengan gempa yang pada saat itu ya, sehingga pondasinya tidak kuat menahan, tetapi struktur atasnya didesain cukup baik ya, cukup baik sehingga bawahnya patahnya. Dan sebagian besar kejadian gempa itu gagalnya seperti ini. Nah, kalau ini rumah tinggal biasa ya strukturnya yang gagal ya. Ini biasanya di Jepang sebagian besar untuk rumah-rumah strukturnya kayu ya, kayu seperti itu. Itu ya kurang lebih ya. Maka tadi saya tampilkan ada tentang peta gempa ya. Jadi kita perlu mengetahui berapa sih gempa di daerah saya, desainnya berapa, itu perlu ya. Meskipun kalau kita lihat, nggak mungkin ada gempa seperti itu ya, karena kan kita tidak bisa memprediksi gempa itu kapan datangnya. Nanti kita tetap harus mempersiapkannya, meskipun nggak kepake ya, syuk. Malah itu bagusnya, jangan sampai terpakai, jadi jangan sampai ada gempa, tapi kita sudah siap, itu pentingnya. Kemudian selanjutnya, ini ya, nah ini juga gempa bumi di Palu ya, 2018. Ini ada namanya istilah likuifaksi ya. Likuifaksi itu artinya tanah yang seolah-olah menjadi air ya. Ini kalian lihat, ini rumah ini berdiri kokoh ya. Cuma dia tenggelam. Masuk ke dalam tanah. Ini kalian lihat, ini pintu. Ini hanya keluarnya segitu ya. Jadi kalau saya gambar yang bagian biru, nah pintu ini tenggelamnya segitu. Masuk ke dalam tanah segitu. Jadi atasnya benar, ya, ini atasnya benar, secara hitung-hitungan strukturnya benar, cuma potensi likuifaksinya tidak diperhitungkan di sini. Sehingga dia rumahnya kokoh, cuma dia tenggelam masuk ke dalam tanah. Ya, masuk ke dalam tanah. Ini kalian lihat, gentengnya pun masih nggak ada yang copot. Kalau kalian lihat, genteng ini nggak ada yang copot, tapi dia masuk. Ya, masuk ke dalam tanah. Ya, maka itu penting di mekanika tanah. Selain itu ada juga di Jogja ya, di tahun lama 2006, korbannya sampai 6.000 orang yang meninggal ya akibat gempa itu. Nah, tapi untuk ini problematika terbesar itu karena struktur bangunannya ya sebenarnya, struktur bangunan bukan karena fondasi. Karena di saat itu aturan pembangunan belum ketat sehingga untuk desain gempa itu belum banyak. Dan rumah-rumah yang terdampak itu adalah rumah-rumah lama ya. Kalau kalian mungkin pernah ke desa gitu, ke rumah nenek kalian, mungkin rumah sederhananya nggak pakai kolom, cuma pakai bata yang dijepit gitu ya. Jadi nggak ada kolom, kolom praktis pun kadang nggak ada ya. Fondasi apalagi kadang-kadang, cuma batu yang ditaruh. Jadi itulah tugas kalian nanti sebagai uh, ahli teknik sipil untuk merancang ini semuanya. Dan fungsi dari mekanika tanah ini. Kenapa pentingnya? Nah, kemudian selanjutnya adalah gunung.
gunungnya, gunung berapi. Ini juga salah satu geodeteknik ya. Cuma kita nggak bahas tentang lapanya ini ya, kita nggak bahas. Cuma kita proses ya, proses bagaimana tanah dan batu itu tercipta ya dari proses ini ya. Dari gempa, letusan, itu akan datang pasir, datang berbagai macam hal. Udah ada lahar ya yang merah ini. Ini kita tidak bisa antisipasi ya. Kita hanya bisa kabur ya. Ini kabur. Tetapi hal yang kita bisa lakukan adalah memetakan. Nah, kemana perginya? Alirannya kemana? Nah, itu bisa kita lakukan ya. Jadi kita bisa membuat peta bencana ya. Itu juga tugas kita nanti. Udah lahar dingin. Lahar dingin itu ini yang merah-merah ini ya. Kalau udah dia dingin, kemudian turun hujan. Nah, bekas-bekas ini hanyut nih, hanyut ke suhu. Nah, jadinya seperti ini ya. Jika seperti air, batu, tanah bercampur banyak, nah itu sebetulnya lahar dingin. Nah, kalau ini tidak dikontrol, ini akan menghancurkan sungai, merusak rumah penduduk di sekitarnya, akan sangat berbahaya. Nah, salah satu cara itu membuat sabodem ya, untuk mengurangi kecepatan aliran si lahar dingin. Ya. Nah, di sini juga tugas kita sebagai ahli geoteknik dalam mendesainnya. Nah, bagaimana sih tanah ini, pondasi untuk sabodemnya kuatnya? Bagaimana alirannya ini? Aliran tanah bercampur airnya bagaimana? Nah, itu juga tugas kita. Nah, kemudian untuk mengatasi hal-hal tersebut, yang pertama kita lakukan adalah melakukan penyelidikan geoteknik. Secara umum ada dua ya, ada penyelidikan lapangan, dan ada penyelidikan laboratorium. Mungkin kalian sudah dapat praktikumnya ya sambil jalan. Lapangan, kita mulai ya. Nah, ini yang secara umum ya. Di Indonesia disebutnya sondir ya, tapi saya juga nggak tahu kenapa disebut sondir. Namanya sondir itu juga nggak tahu kenapa. Cuma secara internasional itu disebut bahasa Inggrisnya cone penetration test ya. Jadi kalau kalian ingin mencari materi tentang sondir, pakai ketik ini ya, kata kuncinya cone penetration test atau CPT ya singkat. Nah, untuk selanjutnya ada SPT sebelah sini, standar penetration test. Nah, biasanya dua ini menjadi kunci dasar analisis kita ya dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang kita sebutkan tadi ya. Ini pertama yang harus kita lakukan. Dari dua hasil ini kita akan mendapatkan bagaimana gambaran karakteristik kekuatan tanah di area tersebut, bagaimana perilakunya, terbentuknya dari mana, itu kita dapatnya dari sini. Ini wajib ya. Setiap proyek yang kita lakukan wajib. Kemudian ada juga ini Sencon, ini dynamic CPT namanya kecil ya. Dynamic concentration test ya. Kalau dia pakai con ujung. Ini untuk kepadatan semua ini. Nah, biasanya ini untuk dalam proyek jalan, nanti itu sering kalian temui ketika kalian menimbun badan jalan, kalian harus pastikan bahwa kepadatannya tercapai dari ini. Dan atau dari ini. Kemudian ada pendidikan lapangan, ada geolistrik, ya. Ini geofisik, ini penggabungan. Ini gabungannya macam-macamnya dari teknik sipil, geologi, sama ilmu fisika. Ya, ada tiga ilmu ya di sini. Nah, kita akan dapat bacaan gelombang. Ya. Kalau kalian mungkin pernah dengar seperti gelombang melewati tanah, semakin padat dia semakin sulit gelombang itu lewat seperti itu. Ya. Nah, jadi dari warna-warnanya yang merah ini padat, yang biru ini longgar. Nah, udah ada tes CBR, ini untuk tes jalan juga ya. Jadi untuk tes fondasi jalan, CBR itu California Bearing Ratio kepanjangan. Ya. Ini tes untuk menghitung apakah fondasi jalannya sudah aman atau tidak. Nah, seringnya, terutama untuk proyek jalan, untuk jalan lokal, nah hal ini sering dilupakan. Ya. Sehingga kenapa kalian lihat di jalan itu, kalau kalian lihat ada jalan yang retak-retak, seperti itu ya, yang comblang jambring, sebenarnya itu bukan karena kualitas aspal yang jelek, bukan karena itu saja, tapi pondasinya yang tidak kuat. Jadi pondasi subgrade
jalan itu yang tidak kuat menahan beban jalannya. Ya, jadi bukan hanya karena aspal yang nggak bagus ya, ini pondasi tanahnya yang dilupakan. Itu juga pentingnya. Jadi kalian juga bisa bergerak di bidang ini ya. Nah, kemudian ada pendidikan laboratorium ya. Mungkin kalian sudah lihat ya alat kita yang baru datang itu baru-baru ya. Nah, ini ada beberapa alat yang bisa kalian lihat di lab ya. Ada Etherbox limit, kemudian direct shear ya, kemudian konsolidasi ya, untuk penurunan, untuk di tanah lunak, direct shear kekuatan tanah. Jadi pengujian lapangan dan laboratorium itu idealnya harus kita kombinasikan ya. Dua-duanya harus kita jalani ya. Kita tidak boleh eh, memilih salah satu ya, dua-duanya. Di laboratorium itu untuk justifikasi bahwa oh benar hasil pengujian lapangan itu benar, kita bisa pergunakan. Karena untuk menguji laboratorium itu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup lama ya. Biaya yang tinggi dan waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan pengujian lapangan yang singkat dan mendapatkan hasil ya. Tetapi itu tidak bisa sebenarnya langsung kita pergunakan. Kita harus dampingi dengan data laboratorium. Kemudian ada ini tekan bebas, ini triaksial ya. Ini adalah pengujian yang sangat ideal. Di antara semua pengujian ini yang paling ideal. Ini kita sudah punya baru datangnya yang triaksial dan dia bisa memodelkan kondisi yang benar-benar seperti di lapangan. Ini CBR ya, tadi saya jelaskan ada CBR. Ini lapangan ya. Nah, bebannya pakai truk ya. Pakai truk, ini truk, kemudian ini turunkan pelan-pelan. Nah, ini laboratoriumnya ya, modelnya dalam bentuk mini test. Jadi ini kita bandingkan ya, ujian laboratorium malah lapangannya berapa sih nilainya? Oh, oke, itu semua yang bisa saya jelaskan untuk hari ini ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya di minggu selanjutnya, pertemuan kedua ya. Kita akan lanjutkan tentang klasifikasi tanah. Kemudian nanti kita akan ada kuis ya di awal pertemuan, ada kuis tentang geologi teknik ini. Dan ada tugas juga untuk minggu depan itu. Jadi untuk sekarang kita tidak ada kuis dulu, nanti kita kumpulkan di minggu depan. Jadi kalian pelajari dulu materinya untuk kita kuis minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Oke. Saya izin bertanya, Pak. Iya ya, gimana Gung? Terkait itu sih, Pak. IKN kan di wilayah Kalimantan tuh bisa dibilang jarang terjadi gempa, Pak. Nah, Iya ya. misalnya kita ingin analisis tuh apakah faktor safety faktornya atau pengaruh gempanya tetap dimasukin, Pak, untuk mengantisipasi hal-hal seperti Tetap, itu, Pak. tetap ya. Gempa itu tetap dimasukkan, cuma nilainya kecil ya. Meskipun kalau kita lihat peta itu kan, ini kecil nih. Tapi tetap kita harus hitung gitu ya. Nanti nilainya pasti akan kecil. Tapi itu tetap harus hitung. Meskipun kita udah tahu, oh di sini jarang gempa, kita tidak boleh mengabaikan itu ya. Kita harus tetap menghitungnya, kemudian menganalisisnya. Nanti biasa otomatis pasti nilainya lebih kecil biasanya. Cuma problemnya di IKN itu, kalau kalian tahu kan Kalimantan itu kan dia hutannya, hutan, kemudian banyak tambang batu bara ya di sana, batu bara ya. Kalau kalian tahu batu bara itu kan itu adalah fosil dari tumbuh-tumbuhan ya, fosil dari tumbuh-tumbuhan kan, batu bara itu. Nah, di Kalimantan itu problem selanjutnya adalah meskipun dia tidak ada gempa, tanah yang ada di Kalimantan itu adalah tanahnya organik. Dia tanah organik, tanah yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan. Atau tanah gambut biasanya dibilang. Jadi kita menemui tantangan yang baru ya. Jadi bukan cuma tanah, jadi kita akan berhadapan dengan tanah seperti tumbuh-tumbuhan ya, yang disebut tanah gambut nanti. Jadi kita challenge kita berikutnya adalah tanah gambutnya itu ya. Just dibilang tanah iya, dibilang tumbuh-tumbuhan juga iya ya. Jadi karena dia berserat. Jadi kurang lebih itu. Jadi banyak hal ya. Jadi
Kalau kalian tertarik itu sangat bagus ya. Kalau kalian ingin KP mengenai hal-hal di bidang mekanika tanah, tentang tugas IT tentang mekanika tanah, problemnya sangat banyak. Kemudian peluang ke depannya juga saya rasa sangat banyak ya. Hampir setiap hal tuh membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang geologi teknik ya. Karena segala pekerjaan, mau kalian bangunan ada pondasinya, jalan ada pondasinya, bendungan pasti ada juga tanahnya. Itu pasti ada, di mana-mana pasti ada itu ya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan ada. Pertanyaan selain itu juga boleh. Jika ada. Jika ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah kali ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Selamat sore ya.